Bapa di surga, biarlah ya Tuhan pujian yang baru saja kami nyanyikan ini bukan sekedar keluar dari bibir mulut kami yang berdosa ini. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, ini boleh menjadi sebuah kerinduan yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau, memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Hanya ketika kami melekat dan memiliki relasi yang intim dengan Engkau, maka kami akan dimampukan dengan pertolongan Allah Roh Kudus untuk hidup kami menjadi hidup yang berbuah, hidup yang menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami bukan saja mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga boleh meresapi, merenungkan, dan mempraktekkannya secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudara-saudara, tema yang diberikan oleh gereja kepada saya untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini adalah vital spirituality. Kerohanian yang vital. Nah, jadi saudara-saudara di dalam kebaktian pada hari ini, kita akan sama-sama memikirkan bahwa spiritualitas atau kerohanian itu adalah sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya saudara, sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang sangat esensial di dalam hidup ini, itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita abaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang merupakan salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Saya minta tolong slide-nya untuk ditampilkan. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, pada hari penghakiman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era tahun 1990-an saudara, di Amerika Serikat itu, ada salah seorang hamba Tuhan yang sangat memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan negara Amerika, yang dianggap sebagai kompas spiritual warga Amerika Serikat, yang bernama Pendeta Jesse Jackson. Nah, saudara-saudara, Pendeta Jesse Jackson ini adalah seorang yang sangat berkarunia, memiliki khotbah yang sangat baik, pengajaran yang sangat baik. Dia juga saudara adalah seorang yang terlibat di dalam kehidupan bernegara, seorang pejuang HAM yang luar biasa. Tetapi saudara, pada tanggal 18 Januari 2001 saudara, warga Amerika Serikat dikejutkan oleh pengakuannya di depan publik, di depan umum, bahwa dia saudara memiliki seorang anak hasil perselingkuhan di luar nikah resmi saudara, yang pada saat itu berusia sudah 20 bulan.
Nah saudara-saudara, yang lebih mengejutkan lagi saudara adalah skandal yang dilakukan oleh Jesse Jackson ini itu terungkap justru pada saat saudara dia itu sedang menjadi konselor bagi Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang ke-42, Bill Clinton. Nah jadi saudara, kalau saudara ingat ya di tahun 1998 itu ada kasus yang menghebohkan Amerika, yaitu perselingkuhan antara Presiden Bill Clinton, saudara, dengan karyawan magang di Gedung Putih yang bernama Monica Lewinsky, ya. Dan perselingkuhan itu terjadi tahun 1998. Dan sejak saat itu, Presiden Jesse Jackson ini, saudara, diminta untuk menjadi konselor atau terapis yang menangani masalah keluarga dari Presiden Bill Clinton. Nah saudara-saudara, kasus perselingkuhan dari pendeta Jesse Jackson ini justru terungkap pada saat dia diminta menjadi konselor atau terapis bagi kasus yang dihadapi oleh Presiden Bill Clinton pada saat itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan dari pendeta Jesse Jackson. Bayangkan saudara, seorang konselor yang berselingkuh menjadi terapis bagi orang yang juga sedang berselingkuh. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang mengingatkan saya, termasuk kita semua. Seperti yang dikatakan saudara oleh seorang sastrawan Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah hidup orang lain dan dunia ini. Tetapi sayangnya saudara, terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan atau mengambil kesimpulan bahwa akhir hidup pendeta Jesse Jackson adalah seperti yang Yesus gambarkan di dalam bagian ini. Di dalam khotbah hari ini saudara, saya tidak ingin berbicara apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak, Pak. Tetapi saudara, poin yang ingin saya tegaskan di dalam bagian ini, saudara, adalah bahwa orang yang memiliki kerohanian yang baik, biasanya saudara adalah seorang yang religius. Ya, religius itu artinya dia rajin datang ke gereja, mungkin dia rajin baca Alkitab, mungkin dia rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan, ada kerinduan di dalam aktivitas-aktivitas perilaku keagamaannya untuk menunjukkan keimanan Kristennya. Nah, tetapi saudara jangan dibalik bahwa orang yang religius itu pasti memiliki kerohanian yang baik atau kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin dewasa dan makin matang kerohanian seseorang saudara, dia akan makin rindu untuk hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia makin rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia makin rindu bagaimana dia betul-betul makin tahu tentang iman Kristennya. Tetapi saudara jangan dibalik bahwa orang yang terlibat di dalam aktivitas-aktivitas gerejawi, orang itu adalah orang yang pasti dewasa rohaninya atau orang yang pasti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara membaca Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-23 ini, mungkin muncul satu pertanyaan di dalam diri kita. Sebenarnya apa yang salah dengan orang-orang yang dicatat oleh Yesus di dalam bagian ini, sehingga saudara ketika mereka berdiri di takhta penghakiman Kristus yang terakhir, Kristus bukan memuji mereka, Kristus bukan mengapresiasi mereka. Oh, kalian orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mampu menampilkan sesuatu yang wah, yang dicari-cari, dikejar-kejar oleh jemaat, dihormati, dipuja. Yesus tidak memuji mereka, saudara. Tetapi justru di dalam bagian ini, Yesus menolak mereka. Dan timbul satu pertanyaan yang penting untuk memahami teks ini adalah,
Apa yang salah di dalam hidup mereka sehingga Tuhan Yesus menolak mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini dikatakan, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Jadi saudara, terlihat sekali mereka ini adalah orang-orang yang begitu antusias mengucapkan kata Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang benar. Betul Yesus itu adalah Tuhan. Betul Yesus itu adalah pribadi yang maha mulia, yang maha agung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu prinsip yang penting saudara, yang salah di dalam hidup orang-orang ini adalah ternyata saudara orang yang kelihatannya dipakai Tuhan. Bahkan orang-orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat atas nama Tuhan. Belum tentu orang itu adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-23a saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak pernah kenal engkau." Saudara-saudara, kalimat ini bukan berarti saudara bahwa Tuhan Yesus tidak kenal mereka sama sekali. Ya, seperti kita misalnya baru berkenalan dengan seseorang yang sebelumnya memang kita nggak tahu ini siapa namanya, wajahnya juga baru pertama kali melihat. Bukan itu saudara. Di dalam bagian ini Yesus berkata, "Aku tidak pernah kenal kamu." Kita percaya saudara bahwa Yesus di dalam kealahannya, Yesus betul-betul mengenal orang ini. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya saudara, ya istilah kata mengenal di sini menggunakan istilah kata Yunani ginosko. Nah, istilah kata ginosko itu adalah sebuah istilah yang seringkali di dalam Alkitab juga dipakai untuk menggambarkan sebuah relasi yang intim antara suami istri. Dengan kata lain saudara, saya ingin mungkin menerjemahkan bagian ini dengan bahasa yang lebih bebas, yang membuat kita lebih mengerti maknanya adalah, aku tidak pernah kenal engkau. Di dalam arti apa saudara? Aku tidak pernah memiliki relasi pribadi dengan kamu. Jadi bayangkan saudara, ada orang-orang yang mulutnya menyebut nama Yesus. Yang mungkin di dalam ibadah gereja menyanyi, "Aku mengasihi engkau Yesus." Yang mungkin orang-orang ini saudara adalah orang-orang yang terhisap di dalam gereja, ikut perjamuan kudus, sudah dibaptis, mungkin dari kecil lahir di dalam keluarga Kristen, SD, SMP, SMA Kristen, bahkan kuliah pun kuliah Kristen. Tetapi hidupnya tidak pernah terkoneksi dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saudara kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa seseorang yang terkoneksi dengan gereja, terkoneksi bahkan dengan aktivitas pelayanan, belum tentu orang itu betul-betul terkoneksi atau memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Saya ingin memberikan satu contoh saudara. Mari saudara kita ingin mengajak membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hanya saya ingin ajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat tertentu. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia saudara memberikan judul bagian ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Pertanyaan saya, 12 murid ini termasuk Yudas Iskariot enggak? Yang menyangkal Yesus, yang meninggalkan Yesus. Masuk, walaupun memang tidak disebut. Ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka, termasuk Yudas Iskariot 12 murid itu, untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat yang ke-6.
Lalu pergilah mereka 12 murid itu termasuk Yudas Iskariot, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat Yudas Iskariot itu saudara adalah orang-orang yang merupakan salah satu rasul yang diberikan oleh kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Yudas Iskariot juga saudara melakukan pemberitaan Injil, melakukan pengajaran. Kalau zaman sekarang mungkin dia adalah tergolong seorang hamba Tuhan saudara, seorang rohaniwan. Tetapi saudara, sekalipun Yudas Iskariot 3 tahun bersama-sama melayani Yesus, Yudas Iskariot tidak pernah memiliki relasi pribadi, relasi personal dengan Kristus. Ada orang saudara yang tahu di dalam otaknya, di dalam mulutnya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi dia tidak pernah betul-betul menjadikan Kristus sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah saudara alasan yang pertama kenapa orang-orang ini ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan mengambil kesimpulan, oh dia yang salah adalah karena melakukan mujizat, karena bernubuat, karena mengusir setan. Ya, saudara, kita juga ingat Rasul Petrus, Rasul Paulus, kita tahu saudara di dalam pelayanan-pelayanan mereka, di dalam keunikan dan kekhususan mereka sebagai seorang rasul, mereka juga saudara memiliki kuasa-kuasa seperti itu. Tapi poin yang ingin ditekankan di dalam bagian ini adalah orang yang kelihatannya dipakai oleh Tuhan, belum tentu orang itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu mengingatkan saya juga seumur hidup sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai saya seolah-olah dipakai Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan dan tidak senang dengan hidup saya dan dengan kerohanian saya. Yang kedua saudara, apa yang salah dengan orang ini sehingga orang ini ditolak oleh Tuhan? Nah, menarik sekali saudara, di dalam bagian ini, di dalam ayat 23b ya, dikatakan Yesus memberikan label kepada mereka sebagai pembuat kejahatan. Menarik sekali saudara, di dalam tensis yang digunakan di dalam bahasa aslinya itu adalah menggunakan tensis present. Artinya saudara, orang ini adalah sekalipun kelihatannya religius, memiliki perilaku-perilaku keagamaan yang menunjukkan mereka itu seolah-olah orang Kristen yang cinta Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, mereka terus-menerus mengabaikan hukum-hukum Allah di dalam hidup mereka. Nah, memang saudara, kita tidak tahu pasti sebenarnya apa yang mereka abaikan. Ya, apakah mereka menjadikan pelayanan itu adalah ajang untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apakah mereka menjadikan pelayanan itu sebagai ajang untuk mencari popularitas, penghargaan, penghormatan dari orang lain lebih daripada mengejar apa yang Tuhan sukai? Memang tidak tahu pasti saudara, tetapi poinnya adalah Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini adalah yang secara terus-menerus mengabaikan perintah, mengabaikan hukum-hukum Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini saudara bukan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu diperoleh oleh karena jasa perbuatan baik kita. Bukan saudara. Tapi apa yang Tuhan Yesus di dalam ajarkan di dalam ayat 21 sampai dengan 23 ini adalah ingin menegaskan seperti ini. Jika engkau betul-betul sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, jika engkau sudah betul-betul mengalami anugerah di dalam Kristus, maka anugerah di dalam Kristus, kelahiran baru di dalam Kristus itu akan membuat engkau mengejar apa yang Tuhan sukai di dalam hidup ini. Saudara-saudara, jadi kita saudara menemukan ada 2 hal kenapa orang-orang ini ditolak oleh Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Yang pertama adalah ternyata mereka tidak memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Atau dengan bahasa yang lebih gampang saudara, ternyata orang-orang ini
belum pernah mengalami kelahiran baru, sekalipun mereka kelihatannya dipakai Tuhan dan bisa mengesankan banyak orang. Dan yang kedua adalah, di dalam diri mereka tidak ada hasrat, tidak ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, saya mengutip perkataan dari Martin Lloyd-Jones, seorang pengkhotbah dari Inggris yang berkata seperti ini, saudara. Jika Anda tidak ada keinginan atau hasrat untuk bertumbuh di dalam kekudusan, maka saya menganggap Anda tidak mempunyai hak untuk berpikir bahwa Anda adalah seorang Kristen. Saudara-saudara, prinsip ini adalah prinsip yang sesuai dengan Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita dipilih, kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kita kudus, bukan karena kita saleh, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki moral yang lebih baik dari orang lain. Kita dipilih bukan karena kita kudus, tetapi kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan hidup memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati? Seringkali saudara kita merasa sudah sangat-sangat yakin kita diselamatkan. Oleh karena kita merasa kita sudah terkoneksi dengan gereja. Apa buktinya saya orang Kristen? Pak, saya rajin kok tiap minggu datang ke gereja, enggak pernah absen. Saya sudah terlibat kok Pak di dalam pelayanan-pelayanan. Saya sudah ikut seminar-seminar kok Pak. Semua seminar, gereja Kalam Kudus apapun. Bapak tanya tentang doktrin apapun tentang saya tahu. Bagus saudara. Tetapi apakah itu cukup membuktikan engkau dan saya adalah orang Kristen yang sejati? Maka di dalam bagian ini saudara, Efesus 1 ayat yang keempat, jangan pernah kita abaikan bahwa jikalau kita betul-betul sudah mengalami karya anugerah keselamatan di dalam Kristus, maka karya anugerah itu mau tidak mau saudara akan mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kita memang masih bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin bisa jatuh ke dalam dosa yang sangat serius. Tetapi jikalau kita betul-betul sudah di dalam Kristus, ada hasrat, ada kerinduan, ada kesungguhan untuk kita mau bertobat, untuk kita mau kembali kepada Tuhan, untuk kita mau concern kepada apa yang Tuhan sukai di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengkhotbah dari gereja Baptis saudara yang bernama Charles Spurgeon, dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Walaupun kalimat ini saudara diucapkan sekitar tahun 1800-an. Tapi saya yakin dan percaya ini adalah sebuah kalimat yang tetap relevan bagi kita. Dan menjadi peringatan bagi kita sepanjang zaman sebagai orang Kristen. Saya meyakini bahwa salah satu alasan mengapa gereja Tuhan pada masa kini memiliki begitu sedikit pengaruh terhadap dunia adalah karena dunia telah begitu banyak mempengaruhi gereja. Itu kalimat asli dari dia. Nah, kata gereja ini saya mau ganti dengan orang Kristen, saudara. Saya meyakini bahwa salah satu alasan mengapa orang Kristen pada masa kini memiliki begitu sedikit pengaruh terhadap dunia adalah karena dunia telah begitu banyak mempengaruhi orang Kristen. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kalimat yang keras. Tetapi saudara, orang yang makin dewasa rohaninya adalah orang yang bukan hanya saudara mencari firman Tuhan yang menyenangkan hati kita. Oh saudara, kalau misalnya ada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, jangan khawatir, ada Tuhan beserta, kita stabilo, kita senang saudara. Tapi firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengoreksi, firman Tuhan yang mengingatkan akan dosa-dosa kita, rasanya kita tidak senang. Saudara-saudara, firman Tuhan di awal tahun baru 2022 ini mungkin keras, mungkin makanan keras. Tetapi ini menunjukkan betapa seringkali kita tidak peduli dengan kerohanian kita, sesuatu yang esensial di dalam hidup ini. Saya sedih, saudara,
Ada begitu banyak orang-orang, mungkin pemuda-pemudi saudara, ikut sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus. Tetapi memilih pasangan hidup saudara, tidak ada bedanya seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Bukan oleh karena mereka tidak pernah ikut webinar bagaimana cara memilih pasangan hidup. Tetapi poinnya adalah, kamu mau taat atau tidak. Makanya di dalam bagian ini, di dalam ayat 24 sampai ayat 27, Yesus juga berbicara kan. Ada orang yang mendengar firman. Dia tahu kok tentang firman. Dia tahu yang benar itu seperti apa. Tetapi tidak pernah berusaha untuk melakukan apa yang benar. Mau taat kepada Tuhan. Ada orang-orang saudara yang mungkin tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi saudara, tidak ada kerinduan di dalam diri kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah keluarga itu dengan cara kebenaran firman Tuhan. Bagaimana engkau dan saya memperlakukan karyawan kita? Hak lembur mereka, hak cuti mereka. Oh saudara, apakah itu bukan sesuatu yang rohani? Kita berpikir sesuatu yang rohani itu hanya urusan di dalam masalah hidup bergereja. Tidak saudara. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, apapun juga yang engkau lakukan, baik engkau makan atau minum, apapun juga, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa memilah ini dunia sekuler, ini dunia rohani. Dunia sekuler adalah dunia yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, urusan bisnis, urusan membesarkan anak, urusan keluarga, urusan hiburan, oh itulah adalah dunia sekuler. Ini dunia rohani, dunia gereja, dunia pelayanan. Oh tidak saudara. Bagaimana kita bersikap di dalam pekerjaan? Memperlakukan karyawan kita, memperlakukan bawahan kita. Bagaimana kita memperlakukan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Orang-orang yang kita temui sehari-hari itu menggambarkan siapa diri kita dan kondisi spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara kita harus menyadari bahwa ada 3 pilar atau segitiga kerohanian, di mana ketiga hal ini adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama, yang perlu bertumbuh bersama-sama di dalam hidup ini, kalau kita saudara merindukan sebuah kerohanian yang sehat. Orang yang kerohaniannya sehat, kerohaniannya dewasa, kerohaniannya baik, maka akan bertumbuh secara bersama-sama di dalam ketiga aspek ini. Yaitu apa? Aspek knowing, being, dan doing. Apa itu knowing, saudara? Knowing itu adalah berbicara tentang pemahaman, pengetahuan tentang firman Tuhan. Memang saudara, orang yang tahu apa yang benar, belum tentu orang itu melakukan apa yang benar. Setuju nggak saudara? Tetapi tidak mungkin kita memiliki praktek hidup yang benar apabila kita memiliki pemahaman yang salah. Orang yang memiliki teori yang baik belum tentu melakukan praktek yang baik. Tetapi teori yang buruk akan membawa seseorang kepada praktek hidup yang buruk. Itulah sebabnya saudara penting sekali untuk kita memahami, mengerti tentang firman Tuhan. Zaman sekarang ini saudara banyak sekali kita menerima WhatsApp yang mungkin berisi tentang firman Tuhan, tetapi sebenarnya adalah firman Tuhan yang dipalsukan. Firman Tuhan yang hanya mengajar kita menjadi orang Kristen yang konsumtif di dalam hidup ini. Yang hanya di dalam relasi dengan Tuhan hanya berpikir apa yang Tuhan beri buat saya, apa yang Tuhan beri buat saya, apa yang Tuhan beri buat saya. Tetapi kita tidak pernah berpikir untuk apa Kristus menebus kita, untuk apa kita hadir di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita perlu memiliki pemahaman yang benar. Walaupun saudara, pemahaman yang benar tidak cukup untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu apa? Being. Being itu berbicara apa, saudara?
berbicara tentang keintiman relasi kita dengan Tuhan. Being itu berbicara tentang kerinduan dan kelaparan, kehausan kita akan Tuhan dan firman. Being itu berbicara, saudara, tentang pertumbuhan karakter yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau kita betul-betul mengatakan saya ini orang Kristen, dan berani mengatakan saya ini sudah lahir baru, sudah pasti diselamatkan. Apakah betul-betul saudara kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Relasi yang intim dengan Tuhan itu saudara jangan dibatasi dengan saat teduh. Ada banyak orang yang berkata, oh saya sudah baca Alkitab Pak, saya sudah bikin laporan saat teduh tiap hari. Belum tentu saudara. Saat teduh itu adalah salah satu disiplin rohani. Disiplin rohani itu penting. Untuk apa? Untuk menolong kita supaya kita menjalani hidup ini bukan hanya berdasarkan keinginan-keinginan kita, tapi berdasarkan prinsip-prinsip hidup yang benar. Itu tujuan dari disiplin rohani. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwa yang namanya keintiman dengan Tuhan itu berbicara di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita betul-betul sadar Tuhan hadir dengan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita bukan hanya ketika di dalam ibadah ini. Tuhan itu bersama-sama dengan kita bukan hanya ketika kita bersateduh dan berdoa. Tetapi ketika kita ada di mall, ketika kita sedang pacaran, ketika kita berelasi dengan lawan jenis, ketika kita melakukan apa saja, Tuhan hadir dengan kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah ketika saya berelasi dengan banyak orang di dalam hidup ini, selalu di dalam pikiran kita, Tuhan dan firman-Nya menguasai kita. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara berbisnis, bekerja, apakah Tuhan dan firman itu selalu menguasai hati dan pikiran kita? Bagaimana ya saya harusnya bekerja sebagai orang Kristen yang benar itu? Bagaimana ya saya harus mengembangkan bisnis saya? Bagaimana ya saya harus menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan karyawan itu sesuai dengan prinsip firman? Itu saudara artinya hidup yang terus-menerus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Being. Dan yang ketiga adalah doing. Ya, doing ini berbicara tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Mungkin itu adalah aktivitas pelayanan di dalam gereja. Mungkin itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang merupakan ekspresi dari iman kita. Tetapi saudara, seringkali kita ini hanya berfokus kepada hal yang doing. Kita tidak peduli dengan knowing dan being. Kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanan tanpa didasarkan oleh pemahaman yang benar dan tanpa didasarkan relasi yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, saudara, yang hanya fokus kepada doing, tetapi mengabaikan being dan knowing. Maka saudara, orang-orang itu akan menjadikan pelayanan sebagai ajang untuk memenuhi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Dan itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Di keluarga mungkin tidak dipuji suaminya, tidak dipuji istrinya, tidak bahagia. Oh, saya di gereja diterima, Pak. Lebih happy, Pak, di gereja daripada di keluarga. Dan tidak pernah bergumul bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup berkeluarga. Pelayanan hanya menjadi sebuah pelarian untuk mengisi sesuatu yang kosong. Nah, saudara, saya tidak memvonis bahwa saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini adalah orang-orang yang mengalami kekosongan dan mencari pemenuhannya di dalam gereja ini. Bukan, saudara, tapi kita perlu waspada untuk hal ini. Kita perlu untuk berkembang, bertumbuh di dalam ketiga aspek ini jikalau kita merindukan sebuah kerohanian yang sehat. Sebagai akhir, saudara, dari khotbah saya pada saat ini, saya ingin memberikan kesimpulan seperti ini.
Yang merupakan esensi dari kerohanian yang sejati adalah yang pertama, saudara. Pastikan apakah engkau dan saya sudah memiliki relasi yang intim, relasi yang benar dengan Kristus. Apakah kita benar-benar, saudara, sudah mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus? Apakah kita ini betul-betul lapar dan haus akan Tuhan dan firman di dalam hidup ini? Saudara-saudara, gereja menyediakan berbagai macam sarana, saudara, yang membantu kita. Gereja kita bukan gereja yang sempurna, tapi gereja berusaha untuk melakukan yang bisa dilakukan, yang terbaik untuk jemaatnya. Saudara mungkin membutuhkan renungan harian, saudara bisa hubungi pihak gereja. Mungkin renungan harian yang dalam bentuk dicetak, atau saudara ingin bentuk renungan harian saudara yang dikirim lewat WhatsApp, dalam bentuk audio atau video. Saudara bisa hubungi pihak gereja. Menfektor akan membantu saudara, Bu Dewi dan Bu Tati akan membantu saudara. Tetapi saudara jangan hanya berhenti sampai di situ. Jangan kita merasa karena kita sudah saat teduh setiap hari, kita juga nggak tahu kualitas saat teduh kita seperti apa. Tetapi betul-betul enggak firman Tuhan itu menguasai hati kita. Ketika kita memperlakukan istri kita, memperlakukan suami kita, ketika kita berpacaran, ketika kita memperlakukan orang lain, karyawan kita, rekan bisnis kita. Betul enggak firman Tuhan dan Tuhan itu menguasai hati dan pikiran saya? Tuhan, engkau senang enggak dengan cara saya ini? Tuhan, engkau senang enggak dengan cara saya bekerja, dengan cara saya memperlakukan orang? Tuhan, engkau senang enggak dengan keputusan-keputusan gereja yang kami ambil? Tuhan, engkau senang enggak dengan rapat yang kami adakan ini? Betul enggak kita menyenangkan Tuhan? Atau kita ini hanya menjadi penjilat-penjilat, yes man, tapi tidak mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah hal esensial yang harus kita renungkan di dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah, apakah kita betul-betul, saudara, memiliki buah anugerah di dalam hidup ini? Kadang-kadang gereja menjadi gereja yang timpang karena kita hanya menekankan aspek anugerah. Dan kita lupa, di dalam setiap anugerah yang Allah berikan, selalu ada tanggung jawab. Tidak pernah Allah memberikan anugerah kepada kita tanpa disertai tanggung jawab. Saudara pelajari Alkitab baik-baik. Semua apa yang diajarkan di dalam Alkitab, di dalam anugerah selalu ada tanggung jawab, selalu menuntut respons kita. Dan Tuhan ingin saudara kita memiliki buah anugerah di dalam hidup ini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Bukan karena kita memiliki moral yang lebih tinggi dari orang lain. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi kalau betul-betul kita sudah menerima anugerah itu, pertanyaannya lebih lanjut adalah, apakah kita memiliki buah anugerah di dalam hidup ini yang merupakan konfirmasi, yang merupakan bukti bahwa kita adalah lahir baru dan sudah diselamatkan di dalam Kristus. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, saudara, pernah berkata seperti ini. Saya malu kalau ada orang yang bukan Kristen hidup lebih baik dari saya. Apakah ini, saudara, adalah sesuatu yang menjadi menggelisahkan di dalam diri kita? Gereja kita mau bawa kemana? Kekristenan mau kita bawa kemana? Jikalau kita hanya sibuk dengan perilaku-perilaku religius, tetapi tidak membawa orang bertumbuh di dalam kecintaan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam memberi dampak kepada orang lain. Saya bukan orang yang sempurna, saudara. Saya juga punya PR-PR di dalam diri saya yang harus saya selesaikan. Tetapi saudara, melalui renungan pada saat ini kita disadarkan. Kerohanian, spiritualitas,
itu adalah sesuatu yang esensial dalam hidup kita. Jangan sampai ya saudara, kita merasa seperti orang yang sudah diselamatkan. Kita merasa seperti sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Kita kelihatan dipuja, dihormati oleh banyak orang. Tetapi ketika di hari penghakiman itu, Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal dengan engkau. Enyahlah kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita, untuk kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali ya Tuhan kami mengabaikan hal-hal yang menjadi concern Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu disibukkan untuk memoles diri kami dari luar. Ingin menciptakan kesan kami orang baik. Orang penting, orang yang dibutuhkan. Tetapi kami lupa ada sesuatu yang esensial yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bagaimana kami bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Seringkali ya Tuhan dan firman itu menjadi sesuatu yang terpinggirkan dalam hidup kami. Kami baru memikirkan Tuhan dan firman hanya di dalam kehidupan ibadah, kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan, bahkan kadang-kadang aktivitas-aktivitas pelayanan kami tidak dikuasai oleh Tuhan dan firman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ampuni kami. Dan kami sungguh rindu ya Tuhan, supaya kami makin hari makin bertumbuh menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Hari ini biarlah kami menguji hati kami di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan keluarga kami? Apakah Tuhan senang dengan bagaimana kami menjalani kehidupan pacaran dan memilih pasangan hidup? Apakah Tuhan senang dengan ibadah-ibadah kami? Apakah Tuhan senang dengan cara kami menggunakan waktu dan menggunakan uang? Apakah Tuhan senang dengan cara kami memperlakukan bawahan dan karyawan kami? Tuhan, biarlah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menggelisahkan rohani kami. Bangunkan iman kami dari kelesuan, sehingga kami betul-betul mengejar apa yang Tuhan sukai. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.